العظيمة وهذه المنة الجسيمة. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب Al-Mukarramun yang sama kita hormati, kita ta'zimi segenap para asatir, para hujjah, para orang-orang tua kita yang tadi alhamdulillah udah borongan disebutin semuanya itu. Satu RT kayaknya. Al-Mukarram yang sama-sama kita hormati guru saya Al-Ustaz Abdul Hadi bin Al-Hadi Abdul Razak, wa akhihi al-karim Ustazi Al-Ustaz Bawaruddin bin Al-Hadi Abdul Razak, segenap para asatidz yang lain, para hujjah, para orang-orang tua yang mohon maaf namanya nggak disebutkan satu persatu, namun insya Allah akan mengurangi rasa ta'zim hormat al-faqir kepada mereka semua. Segenap para pejabat pemerintah baik sipil maupun militer yang hadir juga pada hari ini, kita doakan mudah-mudahan juga diberikan kekuatan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, di pagi yang berkah ini Allah kumpulkan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita berzikir kepada Allah, lisan kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak diragukan lagi perkumpulan yang kita adakan ini merupakan satu perkumpulan yang insyaallah sangat dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang sangat dibanggakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkumpul untuk memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ihtifal bi Maulidin Nabi ta'birun 'anil farah was-surur bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Memperingati Maulid Nabi itu adalah satu ungkapan kegembiraan kita, kesenangan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad intafa'a bihi al-kafir, orang kafir saja yang bukan Islam
kegembiraannya tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama fil Bukhari annahu yukhaffafu an Abi Lahab kulla yawmil ithnain bisabab 'iddihi li Thuwaybah jariyatihi lamma basyarathu bi wiladatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya Allah meringankan azab Abi Lahab setiap hari Senin karena ia membebaskan budaknya yang bernama Thuwaybah al-Aslamiyah. Kenapa dibebaskan? Karena telah mengabarkan kepadanya kabar gembira, yaitu kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ibunda Nabi kita Muhammad Sayyidah Aminah Az-Zuhriyah sedang dalam proses melahirkan, Abu Lahab yang juga seorang paman baginda Nabi kita Muhammad mengutus budaknya yang bernama Thuwaybah al-Aslamiyah untuk membantu proses persalinan, yang bidannya bernama Asy-Syafa, ibunda daripada Abdurrahman bin Auf. Ketika lahir baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini Thuwaybah langsung berlari menuju rumah tuannya, majikannya yang tidak lain dan tidak bukan paman Nabi kita Muhammad. Sesampainya di hadapan beliau mengatakan, wahai tuan, keponakan engkau telah dilahirkan, anaknya Abdullah, bayinya seorang laki-laki dan tampan rupanya. Maka Abu Lahab bergembira, senang. Thuwaybah yang datang memberikan kabar gembira kepadanya langsung dimerdekakan oleh Abu Lahab. Ini Abu Lahab hadirin, dia nggak tahu yang lahir ini adalah calon seorang nabi. Dia nggak tahu yang lahir ini calon imamul anbiya wal mursalin. Dia nggak tahu yang lahir ini akan menjadi manusia yang paling dia benci. Tapi gara-gara sebab bergembira sesaat akan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kegembiraannya enggak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Azabnya setiap hari Senin diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang syair mengatakan, idza kana hadza kafirun jaa dhabbuhu bi tabbat yadahu fil jahim mukhalladan ata annahu fi yawmil isnain daima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil 'abdi alladhi kana 'umruhu bi ahmada masruran wa mata wahidan. Apabila orang kafir ini saja, yang bukan sembarang orang kafir, yang namanya dicibir dalam Al-Quran, dalam surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab, bukan sembarang orang kafir, orang kafir yang jahat kepada Nabi Muhammad, yang tiap hari kerjaannya mengganggu Nabi Muhammad, yang tiap hari kerjaannya merongrong Rasulullah, bahkan berencana membunuh Nabi Muhammad. Wa mata 'ala al-kufur ata annahu fi yawmil isnain daima yukhaffafu anhu. Disebutkan dalam riwayat yang sahih, azabnya setiap hari Senin diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lisururi bi Ahmad, karena bergembira senang dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma dhannu bil 'abdi alladhi kana 'umruhu bi Ahmad masruran wa mata wahidan. Itu bagaimana dengan seorang yang seumur hidupnya cinta kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Allah dan Rasulnya, mata ala tauhid, meninggal ala Islam, ala iman, diyakini orang tersebut gak bakal tersentuh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin jika dia disebutkan
nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatinya tergerak semakin cinta kepadanya. Seorang mukmin yang hatinya penuh iman kepada Rasulullah, kalau dibacakan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah satu anugerah dari Allah yang Allah berikan untuk mereka orang-orang yang beriman, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyambungkan mereka orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan fahuwal wasitatul uzma, karena Nabi kita Muhammad adalah perantara terbesar untuk kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperingati Maulid Nabi Muhammad yang dibaca sejarah Nabi. Ini kesempatan bagi kita untuk lebih mengenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pasang telinga baik-baik, kita dengarkan baik-baik, insyaallah sejarah Nabi kita akan baca sedikit ditabaruk, mengambil berkah, biar kita semakin cinta, semakin sayang, semakin ta'zim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala, tentang bagaimana pujian Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, faqala ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Coba kita perhatikan ini ayat dengan sebaik-baiknya, di mana Allah Subhanahu wa taala memulai wa innaka. Dalam bahasa Arab, harfu inna itu adalah harfu taukid wa nasb. Allah tidak nyatakan anta ala khuluqin 'azim, tapi Allah memulai wa innaka, yang artinya hal ini adalah benar-benar, sesungguhnya benar-benar engkau wahai Muhammad Rasulullah la'ala khuluqin 'azim. Bahkan para ulama mengatakan ala di sini lil isti'la, yang artinya adalah mengungguli akhlak yang agung yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sumber akhlak dari Nabi Muhammad hadirin. Tanpa Muhammad Rasulullah akhlak tidak sempurna. Mereka para nabi-nabi Allah, mereka para rasul-rasul Allah mengajarkan akhlak kepada umatnya. Datang baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan itu akhlak, dan ini sesuai dengan hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam satu riwayat, seorang istri Nabi yang bernama Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha suatu ketika pernah ditanya tentang bagaimana akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjawab, kana khuluquhul Qur'an, kana khuluquhul Qur'an, ada akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Artinya hadirin, Al-Quran jika diwujudkan dalam satu perbuatan, itu sama dengan seorang yang bernama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam Junaid Ta'ifah, beliau mengatakan, innama kana khuluquhu 'aziman li'annahu lam yakun himmah siwa.
Al-Imam Junaid Sayyid Ta'ifah beliau mengatakan Nabi itu dikatakan akhlaknya agung oleh Allah, bukan hanya sekedar mulia. Sekali lagi kalau kita belajar bahasa Arab itu biasanya gandengannya khuluqul karim, bukan khuluqul azim. Kalau khuluqul karim semua orang bisa, tapi kalau khuluqul azim tidak seorang pun yang bisa sampai kepada derajat tersebut, hanya melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Junaid Sayyid Ta'ifah beliau mengatakan Nabi itu dikatakan akhlaknya agung oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada sedikit pun keinginan, usaha yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, melainkan seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. 100% hanya untuk Tuhan yang Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi dikatakan akhlaknya agung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barusan kita baca kitab Maulid Sidratul Habib Ali bin Muhammad Al-Habib. Juga begitu kitab-kitab maulid yang lainnya tidak lain dan tidak bukan menceritakan sejarah Nabi. Kita ambil di antara daripada mukjizat Nabi, kehebatan Nabi. Dalam kitab maulid tadi disebutkan Halilul Jizid alladhi huwa min khawariqil 'adah. Jizid itu batang kurma. Bagaimana Allah menunjukkan alam semesta semuanya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Rasulullah kalau ceramah, Nabi bersandar dengan batang kurma. Ketika pengikut Nabi semakin banyak, para sahabat semakin banyak, ada seorang ibu-ibu perempuan yang anaknya profesinya tukang kayu, nawarkan kepada Nabi biar anaknya buatkan mimbar yang baru buat Nabi. Diizinkan sama Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi naik mimbar yang baru. Ini batang kurma ditinggal sama Nabi Muhammad. Rasulullah ceramah di depan para sahabat dengan nada yang sangat serius. Di pertengahan khutbah Nabi terdengar suara rintihan, suara tangisan. Ternyata rintihan dan tangisan tersebut bersumber dari batang kurma yang ditinggal oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahihul Bukhari dikatakan kasautil asyar, seperti suara unta yang sedang hamil tua, berisik beraung-raung, mengganggu para sahabat Nabi Muhammad dengan bisiknya suara rintihan tangisan. Nabi turun dari mimbarnya. Di sini ada dua riwayat. Riwayat yang pertama, Rasulullah turun dari mimbarnya, ini batang kurma diparanin sama Nabi, dipegang sama Nabi hatta sakanat, diam itu batang. Bahkan Nabi mengatakan kalau saya nggak perintahkan diam, saya menangis kata Rasulullah sampai hari kiamat. Dalam riwayat yang lain Nabi berikan pilihan, kamu batang kurma, kamu ingin menjadi mimbarku di dunia, atau kamu ingin menjadi pohonan yang berada di surga, yang berbuah banyak, yang buahnya dimakan para nabi, yang buahnya dimakan oleh orang-orang saleh, yang buahnya dimakan oleh penghuni surga. Batang kurma bilang, kalau begitu wahai Nabi Muhammad ingin menjadi pohonan yang berada di surga sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Hasan beliau ketika membaca ini riwayat dalam satu majlis nangis, hadirin, nangis sambil mengatakan al-khasabatu tahinnu ila Rasulillah syauqan ilaih limakani fa antum aula an tashtaqu ila ilahi.
sambil mengatakan kayu saya. Begitu rindu dengan Nabi Muhammad, nggak mau berpisah dengan Nabi Muhammad, ingin selalu disentuh oleh Rasulullah. Wahai kalian manusia yang berakal, seharusnya lebih rindu lagi kepada Muhammad SAW. Imam Hasan kalau baca di riwayat dalam majlis hadis sallallahu alaihi wasallam, diceritakan juga dalam satu riwayat ada seorang Arabi, seorang Arab Badui, Arab pelosok pegunungan. Dia dengar di kota Mekah ada Nabi. Dia pengen buktiin nih, ini Nabi benar atau Nabi palsu. Akhirnya datang turun dari kampungnya, dari pegunungan masuk kota Mekah. Diumpuk-umpuk kota Mekah, dicari mana yang namanya Muhammad. Pengen tahu dia, karena dia paham seorang Nabi pasti punya mukjizat. Ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di hadapan Nabi, ini Arabi mengatakan, kamu yang namanya Muhammad, yang aku jadi Nabi. Bilang. Kata Nabi, ada apa? Saya ingin melihat mukjizat dengan mata kepala saya sendiri, baru mau iman. Kata Nabi, yang kamu mau apa? Gak tahu deh. Dibilang apa tuh? Ada pohon kurma, panggil suruh mari. Nabi disuruh panggil pohon kurma. Nabi kita tersenyum. Nabi balik mengatakan, jangan saya yang panggil, kata Nabi, kamu yang panggil. Qul li hadhihi syajarah Rasulullah yad'uki. Kamu bilang, pohon, Nabi panggil kamu. Diparahin sama Arabi, dibilang, ya syajarah Rasulullah yad'uki. Pohon, Nabi panggil kamu. Apa yang terjadi hadirin? Famalati syajarah an yaminiha wa an shimaliha wa baina yadayha wa khalfaha. Ini pohon kurma goyang hadirin. Dia goyang ke kanan, digoyang ke kiri, digoyang ke depan, digoyang ke belakang. Fataqatta'at uruguha, sampai jebol akar-akarnya. Summa ja'at takhudul arda tajurru uruguha ma'adha. Tanah yang menempel di akarnya berjalan, ini pohon datang menghadap Nabi Muhammad SAW. Sesampainya di hadapan Nabi Muhammad, ini pohon mengucapkan salam, sujud kepada Nabi Muhammad SAW. Arabi gemeteran. Kita lihat pohon jalan gimana? Perintahkan balik, diperintahkan sama Nabi. Ini pohon mundur lagi sampai masuk ke lubangnya seperti semula. Sallallahu alaihi. Al-Busiri mengatakan, "Tsumma ja'at li da'watihi al-ashjar sajidatan tamshi ilaihi ala sakin bila badan." Sallallahu alaihi wasallam. Baru percaya, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat, ini Arabi mengatakan, ya Rasulullah, i'dzan li asjud laka. Wahai Nabi, izinkan aku sujud kepada engkau. Kata Nabi, enggak boleh. Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'a an tasjuda li zawjiha. Kata Nabi, makhluk enggak boleh disujudi. Sujud hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Seandainya, kata Nabi, seandainya boleh sujud kepada makhluk, maka niscaya aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya sebagai penghormatan. Tapi sujud hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Ini bukan Nabi mau disujudin. Na'udzubillah min. Sujud enggak boleh sembarangan. Sujud milik Allah. At-tadallul khudu', merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ulama mengatakan as-sujudul masyru' fil Islam thalatha. Sujud yang disyariatkan, yang diperbolehkan dalam Islam cuma 3 aja. Yang pertama as-sujudu fis shalah, sujud di dalam salat. Masa
termasuk di dalamnya sujud sahwi karena berada dalam sholat. Yang kedua sujud tilawah. Yang ketiga sujud syukur. Perlu diperhatikan, sujud syukur ada tata caranya, nggak sembarangan, ada rukunnya, ada syaratnya. Syaratnya apa? Sama kayak syarat sholat, suci dari dua hadas, satrul aurah, menutup aurat, istiqbalul kiblah, menghadap kiblat, at-taharah 'anil najasah fi thawb wal badan wal makan, suci dari najasah yang tidak dimaafkan di badannya dia, di bajunya dia, di tempat sujudnya dia. Percis kayak syarat sholat. Ada caranya, rukunnya ada 7 rukunnya. Niat sujud syukur, kemudian takbiratul ihram, sujud sekali, tumaninah dalam sujud, duduk, kemudian salat. Jadi gak sembarangan. Ini kadang-kadang yang takbol pada sujud semuanya, kepojokan, hai, ada yang baru sono ya, ada yang baru sini. Kalau dibilang kan niatnya bagus, syukur kepada Allah, ya betul, syukur kepada Allah betul. Cuma ibadah harus dengan ilmu. Itu namanya ibadah talaffuz bi ibadah fasidah, mengerjakan ibadah yang salah. Sholat ada tata caranya, wudu ada tata caranya, puasa ada tata caranya. Makanya Ibn Ruslan mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu dan diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak dikasih sujud sama Nabi. Kemudian Arabi bilang begini, kalau begitu idzanli uqabbil yadan wa rijlik. Kalau begitu wahai Nabi Muhammad, izinkan aku mencium tanganmu dan kedua kakimu. Diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makhluk semuanya cinta kepada lainnya. Matahari, sekarang ada matahari. Matahari pernah menunjukkan kecintaannya kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Asma binti Humais, diceritakan ketika itu Nabi tidur di pangkuan Sayyidina Ali. Nabi tidur di pangkuan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali belum sholat asar. Nabi asyik tidur di situ, nggak berani dibangunin sama Sayyidina Ali. Kesempatan kapan lagi Rasulullah tidur di atas pangkuannya. Sayyidina Ali tahu Nabi Muhammad walaupun sedang tidur, kadang-kadang wahyu turun dari Allah, nggak mau mengganggu turunnya wahyu. Dan Sayyidina Ali tahu Nabi Muhammad yang tidur cuma matanya aja, tapi hatinya selalu paling nyambung kepada Allah Subhanahu. Dalam kitab Al-Atiba disebutkan qalbuhu la yaghfulu wa la yanam walakin lil khidmati 'ala dawami muraqib. Jadi bangunin sama Sayyidina Ali. Ini matahari pengen tenggelam. Kalau matahari tenggelam masuk apa? Masuk apa? Nyambung berarti. Nganggap doang dia. Bangun Rasulullah. Ditanya sama Nabi, "Shalatul asar ya Ali?" Wahai Ali, kamu sudah sholat asar? Lah ya Rasulullah, belum wahai Nabi. Ini matahari pengen tenggelam kalau ini. Nabi angkat tangannya tinggi-tinggi doa kepada Allah. Nabi mengatakan, Allahumma inna aliyan kana fi ta'atik wa ta'ati rasulik fardun alaihi syams. Nabi mohon kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya Ali adalah pemuda yang taat kepadamu, pemuda yang taat kepada Rasulmu. Ya Allah, Ali enggak bermaksiat kepadamu, Ali enggak meninggalkan salat. Ya Allah, ya Allah, balikan itu matahari sampai Ali mengerjakan salatul asar. Yang meriwayatkan hadis Asma binti Humais mengatakan fara'aituha tala'at ba'da ma gharabat. Sungguh aku menyaksikan matahari sudah tenggelam, naik lagi itu matahari. Sampai Ali bin Abi Thalib mengerjakan salatul asar sallallahu alaihi. Inilah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Inilah idola kalian Nabi Muhammad SAW. Kalau seluruh makhluk telah menyatakan cinta kepada Nabi, aina mahabbatullah? Enggak cukup kita mengatakan cinta-cinta tapi enggak ada bukti hadirin. Apa tanda bukti cinta seorang kepada Rasulullah? Di antaranya ittiba'u sunnati, mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tuh hak-hak Nabi kepada kita. Dalam kitab Al-Ajbatul Ghaliyah fi Aqidatil Firqatin Najiyah yang Ustaz kita Ustaz Kamarudin baca di majlisnya, karangan Al-Alam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semih, itu ada satu fasal disebutkan tentang hak-hak Nabi yang wajib untuk kita jalankan sebagai umatnya. Di antaranya apa? Al-mutaba'atu li sunnati, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kamalul mahabbah, kecintaan yang sempurna kepada Nabi. Apa sih kecintaan yang sempurna kepada Rasulullah? Hatta yakun ahabba ilal mu'min min nafsihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Keimanan yang sempurna kepada Nabi sehingga Nabi Muhammad menjadi makhluk Allah yang paling dia cintai, melebihi cintanya dia kepada dirinya, melebihi cintanya dia kepada orang tuanya, melebihi cintanya dia kepada anaknya, melebihi cintanya dia kepada manusia seluruhnya. Nabi Muhammad menjadi makhluk Allah yang paling dia cintai. Ini namanya kamalul mahabbah, kecintaan yang sempurna kepada Rasulullah. Sehingga Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman seorang di antara kalian sehingga aku menjadi orang yang paling dia cintai, melebihi cintanya dia kepada orang tuanya, melebihi cintanya dia kepada anaknya, melebihi cintanya dia kepada manusia seluruhnya. Nabi Muhammad menjadi makhluk Allah yang paling dia cintai. Mudah-mudahan kita dianugerahkan oleh Allah kecintaan kepada Nabi Muhammad kamalul mahabbah. Amin ya rabbal. Dalam kitab tersebut juga disebutkan di antara hakun Nabi ala ummati ta'zimuhu wa tawqiruh, mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi. Jadi kadang-kadang kita memuji-muji Nabi, banyak yang enggak suka. Mereka bilang jangan berlebihan puji Nabi, manusia biasa. Jangan berlebihan. Kok kita dibilang berlebihan? Kita kurang hadirin. Kita kurang puji Nabi Muhammad. Rasulullah gak ada bisa buat dipuji. Manusia yang layak untuk dipuji. Apa arti pujian kita? Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuji Nabi Muhammad. Di ayat yang barusan kita baca, wa innaka la'ala khuluqin. Ini pujian bukan? Allah sudah memuji Nabi. Apa artinya bandingannya pujian kita kepada Rasulullah? Banyak dalam Al-Quran pujian-pujian Allah kepada Rasulullah. Di antaranya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, pujian kepada Nabi Muhammad. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira, pujian dari Allah untuk Nabi Muhammad. Kita dilarang memuji-muji berlebihan, bukan berlebihan. Udah gitu bawain hadis. Ada tuh hadis sahih, Nabi melarang kita untuk memuji kepadanya berlebihan. Apa hadisnya dibaca? La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebihan memuji kepadamu sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan memuji kepada Isa bin Maryam. Makanya kita kembali kepada Al-Quran dan hadis, ikutin para ulama yang paham Al-Quran, ikutin para ulama yang paham hadis Nabi Muhammad. Kita baca Al-Quran, ikutin al-mufassirun, para ulama yang ahli tafsir. Kita baca hadis Nabi Muhammad, ikutin para ulama al-muhaddithun, ulama-ulama yang paham hadis. Arti al-itra di sini adalah bukan mubalaghah, tapi al-mujawazah, melampaui batas. Al-mubalaghah berlebihan, enggak apa-apa puji setinggi-tingginya. Pujian ente pun enggak mengangkat derajat Nabi. Nabi udah mulia di hadapan Allah.
abdullah wa rasuluh, tapi sudah mengkultuskan menjadikan Nabi Isa adalah anak Tuhan. Ini berlebihan. Tapi kita dalam memuji kepada Rasulullah tetap Nabi Muhammad abduh wa rasuluh, adalah hamba Allah, adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada di antara kita yang sampai mengkultuskan Nabi itu anak Tuhan. Kalau ada di antara kita waliyadzubillah yang sampai mengkultuskan Nabi sebagai anak Tuhan atau Tuhan, murtad, keluar dari agama Islam. Naudzubillah min. Puji sedikit-sedikitnya. Para sahabat Nabi Muhammad begitu ta'zim, hormat kepada Rasulullah. Hasan bin Thabit banyak syair-syairnya memuji Nabi Muhammad. Dalam Sahih Bukhari sering kita baca, mereka para penduduk kota Madinah ketika Nabi Muhammad sampai hijrah dari Mekah ke Madinah, sambut sama penduduk daripada kota Madinah dengan apa? Wala alu badru, telah tiba kepada kami bulan purnama. Ini pujian bukan ini? Yang terakhir apa ini? Para sahabat begitu mengagungkan Nabi. Para sahabat begitu memuliakan Nabi. Dibuktikan ada satu sejarah fi qissatil Hudaybiyah, ada satu perjanjian namanya perjanjian Hudaybiyah antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy. Dari pihak kafir Quraisy mengutus sahabatnya yang bernama Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi datang menghadap Nabi untuk berunding dengan Nabi Muhammad dan para sahabat tadi. Urwah bin Mas'ud sampai ke hadapan Nabi dan para sahabat Nabi, dia melihat begitu terheran-heran sahabat Rasulullah begitu memuliakan Nabi, begitu menghormati Nabi, luar biasa, bingung dia. Singkat cerita hadirin, selesai perundingan namanya perjanjian Hudaybiyah, kembali Urwah bin Mas'ud kepada kaumnya kafir Quraisy. Sesampainya di kaumnya, pertama kali ucapan yang terlontar dari Urwah bin Mas'ud bukan hasil perundingan, bukan. Dia mengatakan, "Ai qaumi, laqad ufidtu ala Kisra wa Kaisar wa Najasyi." Wahai kaumku, aku ini telah menjadi delegasi kalian, telah menjadi utusan kalian ke Raja Kisra, ke Raja Kaisar, ke Raja Najasyi. Fama ra'aitu malikan qad, aku enggak pernah melihat ada seorang raja pun yu'azzimuhu ashabuh, yang para sahabatnya memuliakan kepada itu raja, kama yu'azzimu ashabu Muhammadin Muhammadan, sebagaimana para sahabat Nabi Muhammad memuliakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia masih cerita, innahu ma tanahama nuhamatan Nabi Muhammad gak buang ludah kecuali jatuh di salah satu tangan para sahabat Nabi Muhammad. Wa idza amarahum bi amrin, kalau Nabi memerintahkan satu urusan kepada para sahabat, ibtadaru amrah, langsung dikerjakan, enggak pakai taruh-taruh ya. Wa idza tawaddaa, kalau Rasulullah berwudu, kadu yaqtadiluna ala wudu'i, mereka para sahabat Nabi Muhammad berebut mengambil bekas wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil berkah dengan bekas wudunya Nabi. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat, kalau ada seorang di antara mereka enggak kebagian bekas wudu Nabi, datang agak telat, ini tangan sahabat yang masih basah, diambilnya, diraihnya, dibeberkan ke mukanya, dibeberkan ke badannya, karena ingin mengambil berkah dari bekas wudu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bi barakati hadzal majlis al-mubarak, majlis Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan Kau panjangkan umur kami dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tua kami yang masih hidup, ya Allah, panjangkan umur mereka, ya Allah, fi sehat wal afiat, dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasul-Mu. Mereka yang telah meninggal dunia, kita mohon, ya Allah, mudah-mudahan kuburannya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Allah terangkan kuburannya, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu
sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selamat jalan dari kita Habib Abdul Qadir bin Ali bin Sahid, karena anak beliau sedang kurang sehat, jadi beliau izin pamit terlebih dahulu. Mudah-mudahan sampai di tujuan dengan selamat. Amin ya rabbal